Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Inalum. Mereka meninjau Asahan 1, Asahan 2, dan progres Asahan 3 yang sedang dibangun. Tujuan kunker adalah untuk melihat permasalahan yang dihadapi PT Inalum dalam meningkatkan kapasitas produksinya. Iya Pak, betul. Plta tangga itu di ketinggian 400 sekian, jadi masih ada sisa kira tinggi lagi. Bagusnya sekelilingnya masih hijau ya, Pak Ketua ya? Iya. Iya Pak, sangat bermasalah bagi kita kalau ini sampai diganggu. Nggak boleh diganggu. Maka harus ada namanya patroli hutan secara reguler, seminggu sekali pakai helikopter atau dengan drone. Iya, benar. Ini patroli monitoring pakai drone? Kita sudah menggunakan fasilitas drone Pak untuk patroli jaringan transmisi. Secara berkala kita juga melakukan pemeriksaan alur sungai seperti begitu. Iya. Dan terima kasih Pak buat masukannya. Nanti kami akan kembangkan juga untuk patroli catchment area dengan drone seperti itu kami lakukan. Sebenarnya kami sudah melakukan pemetaan Pak tahun 2018, pemetaan lahan kritis namanya di kawasan tangkapan air Danau Toba, termasuk juga di wilayah ini gitu. Jadi di sini masih lebih relatif terpelihara dibandingkan dengan Danau Toba. Gitu. Ya. Kalau sudah jadi sistem, itu 3-4 pohon rubuh saja itu akan mempengaruhi banyak sekali. Benar Pak, benar. Artinya bukan lantas penggundulan orang beberapa pohon, tidak. 1-2 pohon itu rusak, itu akan mempengaruhi terus, efeknya kan itu perlunya dipantau terus. Kunjungan kerja dipimpin oleh Sugeng Superwoto yang juga sekaligus Ketua Komisi 7 DPR RI, didampingi Bambang Wuryanto, Wakil Ketua Komisi 7, Insinyur Lamhot Sinaga, Nasri Bahar, dan Nofri Opusunggu. Ini ikannya ikan alami saja Pak. Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga mengatakan bahwa apabila kapasitas produksi PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum meningkat, ada keuangan negara yang bisa dihemat dan diselamatkan. Itu masyarakat menggunakan perahu-perahu mereka, masang jaring-jaring, ya sudahlah. Jaring mancing. Iya. Dari Toba ya Pak? Iya. Perambah, kalau Toba itu perambah. Jadi bau airnya. Lalu bisa mengembangkan kapasitas produksinya. Yang pertama, ini terlambat Pak. Kalau dari tahun lalu Komisi 7 berkunjung ke sini sudah selesai persoalan. Kalau dilihat pertemuan hari ini, jadi rupanya beruntung Komisi 7 langsung mengagendakan hari ini sehingga persoalan yang ada bisa tertangani ke depan. Kalau seandainya 5 tahun yang lalu pertemuan ini sudah selesai barang itu. Nah, cuman kan begini. Satu hal, tadi Pak Ketua sudah menyinggung soal hilirisasi. Kita ini cadangan bauksit itu kita nomor 6 terbesar di dunia. Tapi nggak linear. Seharusnya kan idealnya kita adalah juga nomor 6 terbesar untuk produksi aluminium. Harusnya kan begitu. Apple to apple-nya kira-kira begitu. Tapi faktanya hari ini kita adalah importer aluminium 748.000 ton. Cadangan bauksit kita 2 miliar ton. Ya, jadi nggak linear gitu. Nah, berarti ada problem. Problemnya apa? Ya kapasitas produksi Inalum nggak berkembang semenjak tahun 76 sampai hari ini. Nah, saya udah mendengar dari direksi sebelumnya juga rencana pengembangan kapasitas produksi itu udah lama sebenarnya Pak Ridan, tapi nggak jalan. Nah, saya melihat dari direksi yang lama pun, saya kebetulan dulu di Komisi 6 sama Pak Iqbal juga udah sering membicarakan ini. Ya, pertanyaannya adalah ini tidak gampang menyelesaikan. Kalau tadi Pak Iqbal mengatakan hanya kebutuhan 600 MW, saya kira ya kalau memang bisa dibicarakan kebutuhan itu dengan harga keekonomian yang masuk, ya kalau Inalum kan harus bisa beli dia di bawah 5 sen misalnya begitu. Tapi kan apakah itu masuk? Nah ini nanti mungkin kan yang agak sedikit alot perbincangannya. Nah ini harus perlu dipikirkan. Tadi Pak Dirja sudah menyampaikan bahwa pentingnya Asahan 3 itu terhadap bauran capaian 23% di tahun 2024 dan akan mengurangi subsidi APBN terhadap listrik. Tapi persoalannya juga Pak, sama hal yang sama juga. Kalau Inalum ini kita biarkan, kita impor 748.000, maka tergerus juga devisa kita. Ya,
Kalau misalnya Inalum berhasil mengembangkan sampai 450.000 ton, berarti kan kita yang diuntungkan juga APBN kita. Ini sama, tujuannya baik. Apa yang disampaikan Pak Rida tadi itu sama dengan tujuan apa yang dilakukan oleh PLN. Oleh karena ini kita harus cari titik temunya, di mana gitu. Bagaimana yang 600 megawatt itu kaitannya juga nanti terhadap misalnya yang IPT, dalam hal ini BDSM. Bagaimana gitu ininya, supaya Inalum ini harus kita terus tumbuhkan, paling tidak bisa mencapai Di Siregar 450.000 ton kapasitas melaporkan. produksi.